Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Puji syukur kami ucapkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas segala rahmat dan hidayahnya, sehingga kami dapat mempresentasikan pada kali ini hasil kerja kami dengan judul Prinsip-Prinsip Hukum Islam dan Asas-Asasnya. Sebelumnya saya akan memperkenalkan anggota-anggotanya, yaitu saya sendiri Muhammad Giri Al-Faiz, selanjutnya ada Muhammad Kafi Ayasi, lalu ada Sharon Renata, lalu ada Vilkania Zeva Prasetya. Ini yang akan kami bahas pada presentasi kali ini, mulai dari pengertian prinsip-prinsip hukum Islam, pengertian asas-asas umum hukum Islam, yang asas-asas hukum pidana, asas-asas hukum perdata, hukum perkawinan, dan hukum waris. Saya akan menjelaskan mengenai pengertian prinsip. Pengertian prinsip dikutip dari Kamus Besar Bahasa Indonesia, yaitu prinsip merupakan asas kebenaran yang dipakai menjadi pokok dasar berpikir, bertindak, dan sebagainya. Dengan begitu dapat disimpulkan bahwa prinsip merupakan suatu pertanyaan fundamental atau kebenaran umum maupun individual yang dipakai oleh seseorang atau kelompok sebagai pedoman dasar untuk berpikir atau bertindak. Secara umum, prinsip-prinsip hukum Islam dibagi menjadi dua bagian, yaitu prinsip umum dan prinsip khusus. Prinsip umum adalah prinsip keseluruhan hukum Islam yang bersifat universal, sedangkan prinsip khusus adalah prinsip-prinsip setiap cabang hukum Islam. Saya akan menjelaskan mengenai prinsip-prinsip hukum Islam. Yang pertama ada tauhid. Tauhid itu merupakan suatu prinsip yang menghimpun seluruh manusia kepada Tuhan. Inilah prinsip umum atau universal sebagai landasan prinsip-prinsip hukum Islam lainnya. Tauhid merupakan fondasi ajaran Islam, yaitu hakikat tauhid merupakan penyerahan diri yang bulat kepada kehendak ilahi, baik menyangkut ibadah maupun muamalah, dalam rangka menciptakan pola kehidupan yang sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tauhid menjadi dasar seluruh konsep dan aktivitas umat Islam, baik ekonomi, politik, sosial, maupun budaya. Lalu ada keadilan. Keadilan terambil dari kata al-adl, yaitu dari kata adalah yang terdiri dari huruf ain, dal, lam, yaitu rangkaian huruf-huruf tersebut mengandung dua makna yang bertolak belakang, yakni yang lurus dan sama serta bengkok dan berbeda. Seseorang yang adil adalah yang berjalan lurus dan sikapnya selalu menggunakan ukuran yang sama. Persamaan itulah yang menjadikan seseorang yang adil tidak berpihak ke salah seseorang. Keadilan merupakan ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala bagi kosmos atau alam raya ciptaannya. Keadilan adalah prinsip yang merupakan hukum seluruh jagat raya. Melanggar keadilan adalah melanggar hukum kosmos, dan dosa ketidakadilan akan mempunyai dampak kehancuran tatanan masyarakat manusia. Yang ketiga itu ada amar ma'ruf nahi munkar. Prinsip amar ma'ruf nahi munkar bermakna bahwa hukum Islam digerakkan untuk konstruksi umat manusia menuju tujuan yang baik dan benar yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amar ma'ruf berfungsi sebagai social engineering, sedangkan nahi munkar berfungsi sebagai social control. Prinsip ini tampak terlihat dari al-ahkam al-khamsah, wajib, haram, sunnah, makruh, dan mubah. Prinsip ini besar sekali peranan dan faedahnya bagi kehidupan beragama, bermasyarakat, dan bernegara. Baik buruknya kondisi kehidupan tersebut sangat bergantung pada ada tidaknya prinsip amar ma'ruf nahi munkar. Dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu Quran Surat Ali Imran ayat 110. Kamu umat Islam adalah umat terbaik yang dilahirkan untuk manusia, karena kamu menyuruh berbuat yang ma'ruf dan mencegah yang munkar, dan beriman kepada Allah. Sekiranya ahli kita beriman, tentulah itu lebih baik bagi mereka. Di antara mereka ada yang beriman, namun kebanyakan mereka adalah orang-orang yang fasik. Kategori ma'ruf dan munkar seperti dinyatakan dalam ayat tersebut juga ditentukan berdasarkan akal. Selanjutnya ada kemerdekaan atau kebebasan atau al-hurriyah. Konsep al-hurriyah ini merupakan kebebasan atau kemerdekaan secara umum, baik kebebasan individual maupun kelompok. Kebebasan dalam arti luas yang mencakup berbagai macamnya, baik kebebasan individual maupun komunal. Kebebasan beragama contohnya, kebebasan berserikat, dan kebebasan berpolitik. Kebebasan individual meliputi kebebasan dalam melakukan suatu perbuatan atau tidak melakukan suatu perbuatan. Dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu pada Quran Surat Al-Baqarah ayat 256, artinya tidak ada paksaan untuk memasuki agama Islam. Sesungguhnya telah jelas jalan yang benar daripada jalan yang sesat. Karena itu, barang siapa yang ingkar kepada Togut dan beriman kepada Allah, maka sesungguhnya ia telah berpegang kepada buhul tali yang amat kuat yang tidak akan putus.
dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Selanjutnya ada persamaan atau egalite atau al-musawah. Prinsip persamaan dalam hukum Islam mengandung aspek yang luas. Hukum Islam menempatkan manusia pada posisi yang sama dan juga menjanjikan semua manusia memperoleh persamaan dan keadilan yang merata tanpa membeda-bedakan warna kulit, jenis kelamin, kebangsaan, ataupun keyakinannya. Persamaan dalam bidang hukum misalnya, memberikan jaminan akan perlakuan dan perlindungan hukum yang sama terhadap semua orang tanpa memandang kedudukannya. Dalam firman Allah Subhanahu wa taala itu Quran surat An-Nahl ayat 97. Artinya, barang siapa yang mengerjakan amal saleh, baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, maka sesungguhnya akan kami berikan kepadanya kehidupan yang baik dan sesungguhnya akan kami beri balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan. Intinya, prinsip persamaan atau egalite ini menunjukkan bahwa perbedaan di antara manusia itu bukan berdasarkan dari agama, bukan berdasarkan dari ras, bukan berdasarkan dari warna kulit, tapi berdasarkan dari seberapa tinggi keimanannya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Selanjutnya ya prinsip-prinsip hukum Islam yang keenam yaitu tolong menolong atau ta'awun. Prinsip ini dalam hukum Islam bisa diterapkan dalam bentuk bahu-membahu merumuskan dan menggali hukum Islam, baik secara antar individu atau antar lembaga atau antar negara dalam bentuk ijtihad atau konferensi atau perkumpulan intelektual. Dalam firman Allah dalam surah Al-Maidah ayat 2 dijelaskan bahwa dan tolong menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan takwa, dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran, dan bertakwalah kamu kepada Allah SWT. Sesungguhnya Allah SWT amat berat siksanya. Yang ketujuh ada toleransi atau tasamuh. Toleransi yang dikehendaki Islam ialah toleransi yang menjamin tidak terlarangnya hak-hak Islam dan umatnya. Toleransi hanya dapat diterima apabila tidak merugikan agama Islam. Dalam firman Allah SWT dalam surah Al-Mutahanah ayat 8-9 dijelaskan bahwa Allah tidak melarang kamu untuk berbuat baik dan berlaku adil terhadap orang-orang yang tiada memerangimu karena agama dan tidak pula mengusir kamu dari negerimu. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berlaku adil. Sesungguhnya Allah hanya melarang kamu menjadikan sebagai kawanmu orang-orang yang memerangimu karena agama dan mengusir kamu dari negerimu dan membantu orang lain untuk mengusirmu, dan barang siapa menjadikan mereka sebagai kawan, maka mereka itulah orang-orang zalim. Selanjutnya pengertian asas berasal dari bahasa Arab yaitu asasun yang mana berartikan basis dan fondasi. Jika dihubungkan dengan sistem berpikir, maka yang dimaksud dengan asas adalah landasan berpikir yang sangat mendasar. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, asas adalah dasar sesuatu yang dapat menjadi tumpuan berpikir dan atau berpendapat. Jika dihubungkan dengan hukum, ini maksud dengan asas adalah suatu kebenaran yang digunakan sebagai tumpuan berpikir dan alasan berpendapat dan juga dalam penegakan dan pelaksanaan hukum. Hukum Islam mempunyai asas yang berasal dari sumber utama hukum Islam, yaitu Al-Quran dan Al-Hadis yang dikembangkan oleh akal pikiran orang yang memenuhi syarat berijtihad. Fungsi asas menetapkan wilayah penerapan aturan hukum pada penafsiran atau penemuan hukum. Sebagai kaidah khusus terhadap aturan hukum, kaidah penilai dalam menetapkan legitimitas aturan hukum, kaidah yang mempersatukan aturan-aturan atau kaidah-kaidah hukum yang menjaga atau memelihara konsistensi dan koherensi aturan-aturan hukum. Selanjutnya asas-asas hukum. Yang pertama, asas keadilan. Asas keadilan mendasari proses dan sasaran hukum Islam. Keadilan merupakan nilai paling asasi dalam ajaran hukum Islam. Menegakkan keadilan dan memberantas kezaliman merupakan salah satu tujuan diturunkannya wahyu. Keadilan diletakkan sederajat dengan kebajikan dan ketakwaan. Dalam firman Allah, dalam surah An-Nisa ayat 58 dijelaskan bahwa sesungguhnya Allah SWT menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan menyuruh kamu apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah SWT memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah SWT adalah Maha mendengar lagi Maha melihat. Yang kedua, asas kepastian hukum. Asas
Kepastian hukum merupakan asas yang menyatakan bahwa tidak ada satu perbuatan yang dapat dihukum kecuali kekuatan ketentuan peraturan yang ada dan berlaku pada perbuatan itu. Dalam firman Allah SWT dalam surah Al-Isra ayat 15 dijelaskan bahwa barang siapa yang berbuat sesuai dengan hidayah Allah SWT, maka sesungguhnya dia berbuat itu untuk keselamatan dirinya sendiri. Dan barang siapa yang sesat, maka sesungguhnya dia tersesat bagi kerugian dirinya sendiri, dan seseorang yang berdosa tidak dapat memikul dosa orang lain. Dan kami tidak akan mengazab sebelum kami mengutus seorang Rasul. Yang ketiga, asas kemanfaatan. Asas kemanfaatan merupakan asas yang mengiringi asas keadilan dan kepastian hukum. Pelaksanaan asas keadilan dan kepastian hukum seyogyanya dipertimbangkan atas kemanfaatannya, baik bagi yang bersangkutan sendiri maupun berkepentingan masyarakat. Yang selanjutnya, asas-asas dalam hukum pidana. Yang pertama, asas legalitas. Menyatakan bahwa tidak ada pelanggaran dan tidak ada pidana sebelum ada undang-undang yang mengaturnya. Yang kedua, asas larangan memindahkan kesalahan pada orang lain. Setiap manusia harus mempertanggungjawabkan perbuatannya, baik perbuatan yang baik maupun perbuatan yang buruk. Yang ketiga, asas praduga tidak bersalah, bahwa seseorang yang dituduh melakukan suatu kejahatan harus dianggap tidak bersalah sebelum hakim dengan bukti-bukti meyakinkan menyatakan dengan tegas kesalahannya itu. Selanjutnya, asas-asas dalam hukum perdata. Yang pertama, asas kebolehan atau mubah. Menunjukkan pada dasarnya segala bentuk hubungan perdata adalah boleh dilakukan, terkecuali pada hubungan yang dilarang dan telah ditentukan pada Al-Quran dan As-Sunnah. Yang kedua, kemaslahatan hidup. Manusia dapat melakukan segala hubungan perdata asal hubungan perdata tersebut dapat menghasilkan kebaikan yang berguna dan berfaedah bagi kehidupan individual ataupun masyarakat. Kendati pun tidak ada ketentuannya dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Selanjutnya, asas menolak mudarat mengambil manfaat. Menjelaskan bahwa segala bentuk hubungan perdata yang mendatangkan kerugian harus dijauhi. Sebaliknya, manusia harus mengembangkan hubungan perdata yang bermanfaat baik bagi masyarakat ataupun diri sendiri. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Lalu asas yang keempat adalah asas kebebasan dan kesukarelaan. Asas yang mengandung makna bahwa setiap hubungan perdata harus dilakukan secara bebas dan sukarela. Asas hukum perdata Islam ini memberikan kebebasan kehendak bagi para pihak untuk memperhatikan sebuah kesukarelaan dalam persetujuan. Selain itu, asas ini juga mengandung arti bahwa selama teks Al-Quran dan Sunnah Nabi Muhammad SAW tidak mengatur suatu hukum perdata, maka manusia dapat bebas mengaturnya atas kesukarelaan masing-masing. Asas ini dijelaskan dan bersumber pada ayat 29 surah An-Nisa yang berbunyi bahwa manusia tidak boleh saling memakan harta sesamanya dengan melalui cara yang tidak benar, terkecuali jika dalam suatu perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Lalu asas yang kelima adalah asas kebajikan. Asas ini mengandung arti bahwa setiap hubungan perdata setidaknya melakukan kebaikan baik kepada pihak yang bersangkutan maupun pada pihak ketiga dalam masyarakat. Menurut asas hukum perdata ini, kebaikan yang akan diperoleh seseorang harus berdasarkan pada kesadaran pengembangan kebaikan dalam rangka kekeluargaan. Contoh asas ini terdapat pada surah Al-Maidah ayat 90 yang dengan tegas mengharamkan kamar, berjudi, berkorban untuk berhala, dan mengundi nasib dan menyatakan bahwa semua adalah perbuatan keji dan termasuk perbuatan setan yang harus dijauhi selamanya oleh orang-orang beriman. Lalu asas yang keenam adalah asas kekeluargaan. Asas kekeluargaan atau asas kebersamaan yang sederajat adalah asas berhubungan perdata yang disandarkan pada hormat, menghormati, mengasihi, serta saling tolong-menolong dalam mencapai tujuan bersama. Asas ini dibangun berdasarkan firman Allah SWT pada surat Al-Maidah ayat 2 yang menjelaskan larangan bersikap anjaya dan anjuran untuk selalu tolong-menolong, dan pada hadis yang menyatakan bahwa umat menuai berasal dari keluarga. Lalu asas yang ketujuh adalah asas adil dan berimbang. Menurut Quran Surat An-Nahl ayat 97, asas adil dan berimbang mengandung makna bahwa berhubungan perdata tidak boleh mengandung unsur penipuan, penindasan, pengambilan kesempatan pada waktu pihak lain sedang kesulitan. Hasil yang diperoleh seorang individu harus berimbang dengan usaha atau ikhtiar yang telah dilakukan. Lalu yang ke-8 adalah asas mendahulukan kewajiban. Menurut
Quran Surat An-Nahl ayat 97, asas mendahulukan kewajiban dari hak ini merupakan hak asas yang memfokuskan pada kepentingan sosial. Pada asas ini, seseorang difokuskan untuk mementingkan kepentingan bersama yang tidak memiliki efek negatif atau kerugian suatu individu. Lalu yang kesembilan adalah asas kemampuan berbuat. Asas kemampuan berbuat ini memfokuskan untuk menciptakan suatu masyarakat yang memiliki landasan kesejahteraan, kedermawaan, keadilan, moralitas, dan kejujuran. Semua manusia memiliki hak-hak dan kewajibannya masing-masing. Manusia dapat dikategorikan mampu memiliki hak dan kewajiban adalah orang-orang yang mukallaf, yaitu sudah akil balik merdeka. Jika tidak mampu memiliki hak dan kewajiban, maka orang tersebut telah melanggar asas ini. Lalu yang ke-10 adalah asas larangan merugikan diri sendiri dan orang lain. Quran Surat Al-Baqarah ayat 195, asas ini menjelaskan bahwa dalam Islam tidak dibenarkan perbuatan yang merugikan atau merusak diri dan merugikan orang lain dalam suatu hubungan hukum, seperti merusak barang untuk mencapai kemantapan harga dan keseimbangan pasar. Lalu, asas yang ke-11 adalah kebebasan berusaha. Asas kebebasan berusaha ini memiliki kandungan makna yang dimana setiap orang memiliki kebebasan untuk menghasilkan sesuatu yang baik untuk diri mereka sendiri. Dengan asas ini, manusia dapat mengeluarkan potensinya dan memiliki keberanian serta percaya diri yang diberikan kepada Allah SWT. Dan dengan asas ini, manusia dapat memiliki suatu manfaat bagi orang lain pula. Lalu asas 12 adalah asas mendapatkan hak karena usaha dan jasa. Berdasarkan Quran Surat Al-Maidah ayat 90, asas ini menjelaskan bahwa mengenai seseorang akan mendapat hak seperti dari bidang usaha dan jasa baik ia lakukan sendiri maupun dilakukan berbarengan. Tetapi, usaha maupun jasa yang dijalankan harus sejalan dengan Islam, yaitu tidak boleh berusaha dan jasa dalam hal yang negatif, seperti narkoba, minuman keras, perjudian, dan jasa kemaksiatan. Lalu, asas yang ke-13 adalah asas perlindungan hak. Quran Surat Al-Anfal ayat 8 dan Quran Surat Al-Mu'min ayat 20. Asas ini menjelaskan bahwa semua hak yang diperoleh dengan cara yang halal dan sah harus dilindungi. Apabila dilanggar, maka salah satu pihak dalam hubungan perdata dapat menggugat atau mengembalikan hak dan diminta ganti rugi. Terdapat panduan khusus dalam hukum Islam mengenai hak, yaitu pertama, maksud membuat atau menimbulkan kemudaratan. Yang kedua, melaksanakan suatu tindakan yang tidak diisyaratkan. Lalu yang ketiga, terdapat kemudaratan yang besar untuk mendapat suatu kemaslahatan. Lalu yang keempat, mempergunakan hak tidak pada tempatnya dan menimbulkan kemudaratan bagi orang lain. Lalu yang terakhir, menggunakan hak dengan ceroboh atau lalai. Asas ke-14 adalah asas hak milik berfungsi sosial. Asas ini berfungsi untuk pemanfaatan hak milik yang dimiliki individu. Kita tidak boleh mempergunakan hak milik seseorang untuk kepentingan diri sendiri atau perseorangan. Asas ini digunakan untuk memberi batasan kepada seseorang untuk membatasi hak milik atas harta untuk mencegah hak milik yang tidak sesuai dengan berfungsi dan tujuan. Dalam Islam, menjelaskan bahwa hak milik yang kita miliki hanya titipan atau amanat di dunia saja dan tidak dibawa sampai meninggal. Hal tersebut berdasarkan Quran Surat At-Tagabun ayat 15. Asas yang ke-15 adalah asas yang beritikat baik harus dilindungi. Berdasarkan Quran Surat Al-Isra ayat 7, asas ini menjelaskan bahwa apabila terdapat pihak yang melakukan suatu hubungan perdata dan tidak mengetahui terdapat cacat yang tersembunyi, serta memiliki itikat baik dalam hubungan perdata, maka kepentingan individu tersebut harus dilindungi dan berhak menggugat jika terdapat kerugian dalam itikat baiknya. Lalu asas yang ke-16 adalah asas berisiko dibebankan pada pihak atau harta, tidak pada tenaga atau pekerja. Pada asas ini berlaku terutama di perusahaan-perusahaan, persekutuan antar pemilik modal dan pemilik tenaga. Dan apabila perusahaan tersebut mengalami kerugiannya hanya dibebankan kepada pemilik modal atau harta saja, tetapi tidak dibebankan ke pekerjanya. Para pemilik tenaga dijaminkan haknya oleh asas ini untuk mendapatkan upah sekurang-kurangnya untuk jangka waktu yang tertentu. Lalu yang ke-17 adalah asas mengatur sebagai petunjuk.
Asas ini mengatur sebagai petunjuk, mengandung arti bahwa ketentuan-ketentuan hukum perdata kecuali yang bersifat ijabri dan ikatih hanyalah bersifat mengatur dan memberi petunjuk saja kepada orang-orang yang akan memanfaatkannya dalam mengadakan hubungan perdata. Para pihak dapat memilih ketentuan lain berdasarkan kesukarelaan asal saja tidak bertentangan dengan hukum Islam. Lalu yang terakhir adalah asas perjanjian tertulis atau diucapkan di depan saksi. Berdasarkan Quran Surat Al-Baqarah ayat 282, asas ini menjelaskan bahwa hubungan perdata setidaknya berbentuk dalam perjanjian tertulis di hadapan saksi-saksi yang memenuhi surat. Perjanjian dapat dilakukan secara lisan dan harus berhadapan dengan saksi-saksi yang memenuhi syarat baik maupun kualitas orangnya. Tujuan asas ini untuk memberikan kepastian kepada masing-masing pihak yang terlibat dan dapat dihindarkan dari adanya kemungkinan sengketa di antara pihak-pihak yang berkepentingan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, selanjutnya masuk ke dalam asas-asas dalam hukum perkawinan. Asas-asas hukum perkawinan Islam menurut hukum Islam dan peraturan perundang-undangan tentang perkawinan yang berlaku bagi orang Islam di Indonesia terdiri atas 5 asas, yaitu yang pertama, asas kesukarelaan. Asas kesukarelaan diatur dalam pasal 6 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Asas kesukarelaan berarti perkawinan yang dilaksanakan harus didasarkan atas persetujuan kedua mempelai. Akan tetapi, Muhammad Daud Ali menambahkan bahwa asas kesukarelaan tidak hanya harus terdapat pada kedua calon mempelai, melainkan juga harus terdapat pada kesukarelaan kedua orang tua masing-masing calon mempelai. Kesukarelaan wali pihak perempuan adalah merupakan unsur penting karena wali nikah merupakan salah satu rukun perkawinan yang wajib dipenuhi, sebagaimana ditentukan dalam pasal 14 kompilasi hukum Islam. Yang kedua, ada asas persetujuan kedua belah pihak. Asas persetujuan berarti perempuan muslimah diberi kebebasan untuk memilih melalui pernyataannya menerima atau tidak pinangan lelaki dalam memilih pasangan perkawinan. Hal tersebut dikarenakan hukum perkawinan Islam sangat menghormati hak asasi manusia dalam perkawinan dan didasarkan oleh hadits-hadits. Dalam hadits yang diriwayatkan oleh jamaah, kecuali Bukhari, Ahmad, Nasai, Muslim, dan Abu Daud, dari Ibnu Abbas, bahwa Rasulullah SAW bersabda, perempuan janda itu lebih berhak atas dirinya daripada walinya, sedang gadis diminta izinnya dan izinnya adalah diamnya. Kemudian asas ketiga ada asas kebebasan memilih. Asas kebebasan memilih pasangan merupakan rangkaian dari asas persetujuan dan kesukarelaan. Hal ini dapat dilihat dari hadits yang diriwayatkan jamaah kecuali Muslim dari Kansa binti Kidam al-Ansyariyah. Sebagaimana telah disebutkan pada asas persetujuan bahwa ayahnya telah mengawinkan sedang dia janda, tetapi dia tidak menyukai perkawinan itu. Lalu dia datang kepada Rasulullah SAW dan membatalkan pernikahan itu. Kemudian asas keempat, terdapat asas kemitraan suami istri untuk selama-lamanya. Asas kemitraan dapat dilihat dari dua pandangan, yaitu yang pertama, subjek hukum atau orang yang berakad nikah, seperti calon suami dan calon istri yang dilaksanakan oleh walinya. Kemudian yang kedua ada hal yang diakadkan atau objek akad nikah, seperti halalnya hubungan antara suami, istri, serta timbal balik. Dalam akad nikah tergantung amanah dari Allah dan kedua orang tua mempelai perempuan kepada mempelai laki-laki agar dalam penyelenggaraan rumah tangga dan membina keluarga terhindar dari kesengsaraan lahir batin ketika di dunia dan terhindar pula dari api negara, sebagaimana ditentukan dalam Al-Quran Surat At-Tahrim ayat 6. Tujuan perkawinan adalah untuk selama-lamanya, bukan untuk sementara waktu dan untuk sekedar bersenang-senang atau rekreasi semata saja. Dalam hadits yang diriwayatkan oleh Abu Daud dan Ibnu Majah dari Ibnu Umar bahwa Nabi Muhammad SAW bersabda, perkara halal yang dibenci Allah Azza wa Jalla adalah cerai. Dan untuk asas terakhir adalah asas monogami terbuka. Asas monogami terbuka berarti asasnya perkawinan menurut Islam adalah monogami. Tapi dalam kondisi-kondisi tertentu, suami boleh melakukan poligami atau beristri lebih dari satu orang. Dan paling banyak 4 orang istri sebagaimana ditentukan dalam surat An-Nisa 4 ayat 3 bahwa dan jika kamu takut tidak dapat berlaku adil terhadap anak-anak yatim, maka nikahlah wanita-wanita yang kamu senangi 2, 3, atau 4. Kemudian jika kamu takut tidak dapat berlaku adil, maka
nikahilah seorang saja atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat dianiaya. Next. Selanjutnya masuk ke dalam asas-asas dalam hukum waris. Yang menyangkut asas-asas hukum kewarisan Islam dapat digali dari ayat-ayat hukum kewarisan serta sunnah Nabi Muhammad SAW. Asas-asas dapat diklasifikasikan menjadi 5, yaitu yang pertama, asas ijbari atau wajib dilaksanakan. Asas ijbari diatur dalam ketentuan Al-Quran Surat An-Nisa ayat 7. Secara etimologi, ijbari mengandung arti paksaan, yaitu melakukan sesuatu di luar kehendak sendiri. Asas ijbari berarti terjadinya peralihan harta seorang yang telah meninggal kepada yang masih hidup terjadi dengan sendirinya tanpa adanya perbuatan hukum atau pernyataan kehendak dari pewaris. Dengan kata lain, adanya kematian pewaris secara otomatis hartanya beralih kepada ahli warisnya. Asas ijbari ini dapat dilihat dari berbagai segi, yaitu dari peralihan harta, dari segi jumlah harta yang beralih, dan dari segi kepada siapa harta itu akan beralih. Yang kedua, ada asas bilateral. Asas bilateral diatur dalam ketentuan Al-Quran Surat An-Nisa ayat 7, 11, 12, dan 176. Antara lain, dalam ayat 7 dikemukakan bahwa seorang laki-laki berhak memperoleh warisan dari pihak ayahnya maupun ibunya. Asas bilateral berarti seorang menerima hak warisan bersumber dari kedua belah pihak kerabat, yaitu dari garis keturunan perempuan maupun keturunan laki-laki. Asas bilateral ini juga berlaku pula untuk garis ke samping, yaitu melalui ayah dan ibu. Kemudian yang ketiga ada asas individual. Asas individual diatur dalam ketentuan Al-Quran Surat An-Nisa ayat 7 yang mengemukakan bahwa bagian masing-masing ahli waris ditentukan secara individu. Asas individual berarti setiap ahli waris secara individu berhak atas bagian yang didapatkan tanpa terikat kepada ahli waris lainnya. Dengan demikian, bagian yang diperoleh oleh ahli waris secara individu berhak mendapatkan semua harta yang telah menjadi bagiannya. Yang keempat, ada asas keadilan yang berimbang. Asas keadilan berimbang diatur dalam ketentuan Al-Quran Surat An-Nisa ayat 7, 11, 12, dan 179. Asas keadilan berimbang berarti keseimbangan antara hak dengan kewajiban dan keseimbangan antara yang diperoleh dengan kebutuhan dan kegunaan. Dengan perkataan lain, dapat dikemukakan bahwa faktor jenis kelamin tidak menentukan dalam hak warisan. Dan yang terakhir ada asas akibat kematian. Asas pewarisan akibat kematian berarti terjadinya peralihan harta hanya semata-mata karena adanya kematian. Dengan perkataan lain, harta seseorang tidak dapat beralih apabila belum ada kematian. Apabila pewaris masih hidup, maka peralihan harta tidak dapat dilakukan dengan pewarisan. Bahwa sumber-sumber yang kami dapatkan didapat dari buku Prof. H. Muhammad Daud Ali. Dan sisanya dari internet yang ditentukan dari sumber dan jurnal yang valid dan terpercaya. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf jika terdapat kesalahan perkataan atau perbuatan yang tidak berkenan di dalam hati. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Santi Santi Om. Terima kasih.